Fighter, saat ini Anda berada di tayangan channel Erukali. Bantulah channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Salam olahraga. Hai Sobat Fighter, pada kesempatan kali ini Eruka mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi ke Han Academy Fighting Indonesia yang terletak di Solo, Jawa Tengah. Han Academy Fighting adalah sebuah akademi yang berfokus pada bela diri campuran. Menariknya, Han Academy Fighting ini adalah sebuah akademi fighting terbesar di Indonesia. Berdiri sejak tanggal 27 November 2005, didirikan oleh seorang master yang sudah malang melintang di dunia olahraga real fighting. Beliau adalah Senpai Yohan Mulia Legowo. Beliaulah pendiri dan sekaligus guru besar di Han Academy Fighting Indonesia. Dan hebatnya, beliau adalah seorang yang punya jiwa satria, low profile, serta mempunyai rasa nasionalisme kebangsaan yang kuat. Itulah sebabnya Han Academy Fighting Indonesia mempunyai filosofi yang sungguh luar biasa, yaitu Honor, Art, and Nation. Selain itu, berbagai pengalamannya di bidang olahraga real fighting, Han Academy Fighting Indonesia juga merajai berbagai ajang prestasi bergengsi, baik itu nasional dan internasional, seperti Wushu Sansao, Muay Thai, Kickboxing, Boxing, dan MMA. Han Academy Fighting Indonesia juga seringkali mengadakan perhelatan turnamen-turnamen akbar. Berbagai atlet nasional Indonesia telah lahir dari Han Academy Fighting Indonesia ini. Keseruan silaturahmi Eruka kali ini perlu Smart Fighter ikuti ya. Han Academy Fighting Indonesia bergerak sangat profesional, dilengkapi dengan berbagai kurikulum seni bela diri yang sangat-sangat luar biasa. Han Academy Fighting Indonesia melahirkan petarung-petarung handal seperti Senior Rosso Nugroho, Senior Angga Hans, Senior Linda Darau, Senior Andi Cahyo, dan masih banyak lagi. Seorang master guru besar yang penuh dedikasi tentulah akan melahirkan generasi-generasi atlet atau petarung-petarung handal. Dengan filosofinya Honor, Art, and Nation yang sederhana namun mempunyai kekuatan makna, arti sebuah kehormatan, dan membangun jiwa satria pribadi yang mempunyai nilai-nilai luhur budi, jiwa kasatria, disiplin, dan sportivitas untuk Indonesia Raya. Kita sebagai generasi muda sudah sepantasnya untuk mengikuti sebuah rasa dan tindakan nyata dalam hal apapun demi kesatuan dan persaudaraan dalam membangun Indonesia ke depan. Salam olahraga. Selamat malam Master. Terima kasih Eruka sudah diperkenankan buat berkunjung ke Han Academy Fighting ini. Eruka mohon izin untuk berbincang-bincang dengan Master tentang profil Master Yohan dan Han Academy-nya ya Master. Oh iya, jadi tentang sasana atau tentang pelatihan? Dua-duanya. Oke, jadi di awal kita waktu kecil dulu latihan di bidang Jiu-Jitsu di Usika saya waktu itu. Nah, olahraga ini kebetulan memang sudah menyerupai MMA modern sekarang ini. Jadi ada unsur
bantingan, kuncian, dan ada unsur pukulan tendangan juga. Nah, seiring waktu saya tuh punya pikiran untuk belajar bela diri lain, untuk menajamkan apa yang kita sudah punya ya, termasuk belajar boxing, belajar di Muay Thai, kickboxing, dan juga gulat, termasuk Brazilian Jiu-Jitsu ya, Jiu-Jitsu modern kita belajar juga, judo, semuanya kita mulai kembangkan satu persatu. Dan seiring waktu kita selalu berkompetisi di acara itu, di setiap cabur kita kompetisi terus, sampai juga di MMA ya, dulu TPI Fight kita main untuk mencoba skill apa yang dimiliki. Sambil saya jadi atlet itu saya sudah melatih juga, saya membantu guru saya jadi asisten pelatih ya, membantu kepelatihan. Jadi setelah sekian tahun saya mulai pindah kota dan saya membuat semacam perpanjangan ya, jalur dari perguruan gitu. Dua cabang, Jogja, dan akhirnya pindah ke Solo. Nah, di Solo ini kita mulai ketemu rekan-rekan yang ternyata peduli dengan apa yang kita kembangkan, dan mereka mulai menggagas kita harus punya identitas itu. Ya, ada yang memberikan ide tentang ini, nama Han ini. Jadi Han ini adalah huruf H-nya ini dalam bahasa Inggris ya, honor, kehormatan. Terus A-nya ini ada, seni masuk seni bela diri dan apa ya. Terus N ini nation building, dalam arti kita membentuk karakter dari semua siswa dari tim kita ini supaya punya perkembangan kepribadian yang baik. Jadi kalau bicara di Han ini jangan melulu tentang fight-nya. Orang mau jadi juara itu bonus kok. Nomor satu adalah kepribadiannya benar dulu, karakternya terbentuk dulu. Ini yang akan terbawa nanti, karena kalau kita bicara karir seorang atlet ya, kesuksesan itu paling sampai umur berapa? Ngomong kata 30, 40. Oke, next, dia masih hidup loh. Dia harus bekerja, dia harus berbisnis, mungkin berkarir dan sebagainya. Dan ini membutuhkan suatu kedisiplinan, suatu terbentuk karakter dulu untuk dia bisa bermasyarakat. Tanpa itu hidupnya akan kesulitan. Nah, saya juga dulunya kan selalu mengamati banyak contoh kenapa banyak mantan atlet di Indonesia hidupnya susah. Saya rasa mereka tidak mempersiapkan diri untuk itu, sering gitu. Jadi di Han ini kita sampai bekali dengan pendidikan keuangan, pendidikan ya termasuk karakter, pendidikan. Kita ajari kerja teman-teman ini semua. Tidak hanya fight. Ada sesi tertentu kita masuk kelas seperti sekolah gitu, belajar pengetahuan. Jadi sebagian dari mereka saat ini ya ada yang sudah mulai punya rumah sendiri, ada yang sudah ya punya bisnis yang berkembang dia, dan masih berkarir. Fight is fight, tetap main dia. Ada kompetisi, oke kok saya ikut, oke main. Artinya kita bangun beriringan. Seperti kita tahu, karena kita tidak mungkin mengandalkan pendanaan KONI untuk kehidupan yang sejahtera di Indonesia. Jadi kita harus belajar mandiri. Nah, dan kebetulan memang kendaraan yang saya miliki adalah bela diri ya. Jadi di Han ini kita membangun kepelatihan. Di amatirnya kita juga boxing, kita juga ngelatih Muay Thai, gitu, Jiu-Jitsu, juga melatih di gamenya. Sekarang ada olahraga baru namanya Sambo. Iya, Sambo juga, dan juga MMA, otomatis juga pasti itu MMA. Maaf Master, kalau boleh tahu Sambo itu apa ya? Sambo ini salah satu cabur yang punya nenek moyang yang sama dengan Jiu-Jitsu sebenarnya, dari Jepang awalnya. Jadi ada misionaris Rusia yang belajar di Jepang, waktu itu belajar judo ya. Terus dia bawa pulang ke negerinya, di waktu itu masih mungkin eranya Soviet, belum Rusia ya, masih Soviet. Dia membentuk sport ini, kalau dia masih bawa judo, karena Rusia dengan Jepang pada saat itu sedang tidak akur, situasi perang, pasti akan banyak musuh. Akhirnya dia membentuk sport namanya Sambo. Tentunya dia sudah gabungkan juga dengan kickboxing, dia sudah gabungkan dengan gulat tradisionalnya di wilayah Asia Tengah ya, seperti gulat Mongol dan lain-lain. Akhirnya terbentuk sport yang baru itu, Sambo. Ya, cukup menarik sih, mirip MMA juga. Mirip perguruan Yusika yang saya bangun dari kecil dulu, yang saya ikuti dari kecil dulu. Mirip sekali. Bantingan, kuncian, pukulan. Komplit ya berarti komplit, ya Master ya? MMA gitu lah. Mirip MMA modern. Ya.
bisa dikatakan berarti itu cabang dari MMA. MMA ini adalah bukan suatu aliran bela diri. MMA ini adalah suatu wadah kompetisi. Jadi dia membuat suatu aturan pertandingan ya. Dengan dari cabur manapun boleh main. Aturannya gini ya, misal nggak boleh serangan kepala belakang, colok mata atau matain jari. Ya peraturannya minimal bang. Tapi bukan merupakan suatu aliran bela diri. Itu hanyalah panggung pertandingan. Nah, sambo ini dan misalnya itu seperti halnya jiu-jitsu itu salah satu cabur bela diri berarti. Bedanya itu. Nah, Master boleh diceritakan nih bagaimana Master Johan mulai tertarik dan terjun ke dunia bela diri MMA ini, Master? Seperti saya cerita tadi, kebetulan waktu kecil saya belajar bela diri ya macam-macam ya, dan di awalnya saya berpikir bela diri mana yang terbaik gitu loh. Entah kickboxing atau waktu itu populer bilang kickboxing ini hebat, segala macam bela diri lain bakal kalah atau segala macam gitu toh. Saya juga mulai belajar yang lain gulat, belajar apa. Sampai suatu kesimpulan sendiri, saya buat kesimpulan bahwa ternyata tidak ada bela diri yang terkuat di dunia ini. Jadi semua ada kelebihan dan kekurangan. Nah, dan memang MMA ini satu-satunya event pertandingan wadah yang bisa menampung semua keunggulan dari setiap cabang bela diri itu. Jadi saya rasa itu sport yang paling fair ya untuk fight. Jadi karena saya belajarnya juga berbagai macam cabur. Begitu ada waktu itu TPI Fighting diadakan itu, saya langsung merasa wah, tampaknya ini semua yang saya pelajari di bela diri A, B, C, D tadi bakal berguna semua gitu, bisa dipakai. Saya langsung ikut. Dan guru saya juga langsung mendukung ya, almarhum Pak Haryanto itu langsung daftarin gitu. Nah, Master, apa yang memotivasi Master Johan untuk melangkah dan memutuskan menekuni seni bela diri campuran ini sampai Master mampu meraih berbagai prestasi bergengsi di kancah dunia real fighting, Master? Kompetisi itu bagi saya sudah seperti mengalir di kepribadian dan darah saya ya. Dalam arti memang dididik dari guru saya bahwa belajar bela diri harus dibuktikan. Tanpa pembuktian tidak ada yang namanya orang bilang hebat. You harus buktikan, tampil. Dia tidak pernah menuntut saya harus juara, enggak. Fight aja, fight bagaikan seorang juara, fight benar-benar serius, fight benar-benar seakan-akan besok tidak ada pertandingan lagi, artinya habis-habisan di sini. Sekalian main. Ya itu suatu pendidikan yang saya terima ini sangat memberi daya dasar di karakter saya. Dan itu mendukung saya, ternyata hasil yang saya capai juga cukup prestasi yang bisa dikatakan cukup baik di masa itu. Ya, dengan kadang-kadang kita fight itu belum tentu petarung yang lebih baik bisa menang. Tapi adalah semua di sini, mentalnya dulu. Kadang-kadang petarung bagus, mental tidak bagus juga percuma. Fisiknya kuat, tekniknya kurang, juga kesulitan nanti dalam fight. Semua harus seimbang, mental, fisik, teknik. Dan saya percaya urusan bela diri ini juga harus dilingkupi oleh karakteristik dan spiritual yang bagus. Spiritual yang saya maksud bukan main yang apa ya, lenik gitu bukan. Dalam arti tentang kita harus ada pendidikan karakter ya, saling menghormati, hormat senior, hormat guru, hormat leluhur, itu harus orang tua dan semuanya. Itu lagi termasuk ke dalam pendidikan nation building kita. Jadi saya harap nantinya juga teman-teman mau menerapkan itu pelan-pelan. Pengalaman yang paling berkesan nih, Master, apa, Master? Ya, saya ada beberapa fight dulu waktu main di Wushu Sanda ya, Wushu Sanso, kejuaraan nasional di Jogja itu. Waktu itu saya bukan siapa-siapa lah, baru umur 17 saya. Maaf 18. Mungkin saat itu saya mulai pertama main di senior. Main di senior. Waktu itu di kelas tersebut ada satu pemain yang sangat hebat. Dan sudah bolak-balik dia juara, kita enggak ada. Dia bertahan. Iya, menang terus. Di hari itu undian, kebetulan saya dapat
dapat undiannya langsung jumpa si juara ini. Fight pertama itu. Nah, saya semalam sampai kok ngalami, mungkin karena nervous ya, rada-rada meriang gitu. Tapi saya paham, ini bukan sakit, ini saya nervous aja. Saya konsultasi ke guru saya konsultasi, saya berdoa, segala macam saya gunakan untuk membangun mental saya harus mengatasi ketakutan saya. Ya. Nah, oke, besoknya fight. Dan ternyata dengan ya kerjasama tim yang bagus ya, strategi pelatih saya juga mendukung. Nanti mainnya gini, segala macam polanya ini. Dalam fight ini seru. Sampai 3 round, ronde 1 saya menang, ronde 2 dia menang, penentuan kan ronde 3. Dan di ronde 3 saya menang KO. Seru sekali fightnya. Di fight ini saya selalu ingat itu. Betapa seni bertempur satu ini istilahnya apa ya, mengalahkan rasa takut itu sangat berkesan bagi saya. Dan itu sejak pertandingan tersebut saya tidak pernah lagi berpikir tentang mau takut, mau tidak peduli lah main-main. Karena setelah pertandingan pelatih dari pihak lawan juga jumpa dengan kita, akan ngobrol, jadi teman. Pelatih sana juga ngomong, tahu nggak, ini orang mau lawan kamu, dia semalam tidak bisa tidur. Ternyata kita berdua sama-sama takutnya gitu loh. Oh oke. Sejak itu saya sudah punya pemahaman bahwa dalam fight kalau kita merasa takut, artinya lawan kita tuh juga takut gitu. Sama. Ya harus diatasi. Gimana caranya kita bisa tampil maksimal. Kita punya tim yang mendukung, termasuk mungkin dari dukungan tim, orang tua, saudara mungkin, atau sahabat atau teman. Itu penting sekali untuk mendukung kita. Dan ya itulah fight yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa itu.